Apa cuman gue doang ya kalau beli udang hias bisa sampai ratusan? Hampir sebulan sekali pasti gue beli 300 ekor udang red cherry shrimp. Awalnya sih gue ngerasa pelihara udang tuh challenging, karena pasti tiap beli gak sampai seminggu antara udang yang ngilang atau langsung pada metong. Bahkan dulu gue sempat beli udang warnanya aneh-aneh dah. Ada yang bumblebee merah putih, hitam putih, black cocoa, blue diamond, bentar lagi black pink dah. Tapi pasti gak tahan lama. Siapa nih yang relate? Ternyata udang tuh lumayan sensitif guys. Selama ini gue pelihara udang sih emang airnya harus mature ya. Dan suhu yang ideal tuh di 20-26 derajat, pH 6,5-7,5, TDS di 150-250 ppm. Wajib banget hindarin koper di air karena beracun buat mereka. Nah biasanya koper ini bisa ada di obat ikan atau pupuk, jadi hati-hati banget. Gak butuh filter kuat, malah kalau arusnya deras mereka stres dan sembunyi mulu. Nah kalau di gue, at least kalau tanaman gue udah pada gak terlalu meltingan dan mulai tumbuh tunas baru, gue lumayan berani masukin udang. Dan jujur sampai sekarang gue gak tahu gimana caranya orang pelihara udang tanpa filter. Gue udah coba sini masukin udang gue ke aquascape no filter. Padahal aquascape yang itu udah mature loh. Bahkan dulu pernah aquascape udang gue filternya gak sengaja mati, dan gue baru sadar setelah semingguan kemudian. Di situ gue lihat udang-udang gue tuh berkurang jauh banget. Baru setelah gue nyalain filternya, populasi udang gue lumayan recovery di situ. Makanya gue bingung banget, udang tuh bisa gak sih hidup tanpa filter? Apa teknik pemeliharaan gue aja yang masih kurang tepat? Tapi walaupun banyak ups and down dia pelihara udang, mereka itu menarik guys. Walaupun mereka kelihatannya kecil, gak berdaya, dan gampang dimangsa banget, mereka tuh punya essential role loh di aquascape. Gitu-gitu mereka termasuk the best cleaning service di aquascape. Dulu gue pernah ada di momen dimana gue stres banget gara-gara aquascape gue semuanya pada beralga. Macem-macem dah, dari brown alga, apalagi hair alga tuh musuh bebuyutan banget deh. Tanaman gue juga banyak yang melting gara-gara itu, dan secara estetik hancur banget deh. Akhirnya gue dapet saran buat masukin red cherry shrimp, terus matiin lampu aquascape 24 jam. Gue bener-bener amazed banget sama hasilnya, se-efektif itu dah. Waktu itu aquascape axolotl gue case-nya sih lagi kena brown alga parah banget, bahkan hardscape daun semuanya clean pol. Tapi ada yang bilang juga katanya jangan andelin mereka buat bersihin hair alga atau blue green alga. Cuman entah kenapa hair alga di gue tuh bersih semua sama red cherry shrimp. Kalau menurut kalian gimana? Hair alga mampu gak sih dibersihin sama red cherry shrimp? Jujur gue gak tahu sih udang lain gimana, tapi menurut gue red cherry shrimp tuh termasuk udang terkuat deh. Gue pasti selalu order udang hias gue tuh yang pengiriman reguler, karena emang dikirim dari luar kota, jadi gak ada opsi instan atau same day. Tapi bener deh, mereka tuh selalu survive. Dan bahkan ini gue bukanya sehari setelah mereka sampai, tapi mereka masih tahan-tahan banget. Dari 300 ekor, gue pantau yang metong cuma 2 ekor. Not bad banget kan? Tapi emang sih, gue pernah sekali dapet suppliernya kurang banget. Waktu pengiriman kurang lebih sama kayak yang ini, tapi pas sampai bau banget. Dan yang hidup gak lebih dari 100 ekor. Parah banget sih itu. Di sini gue sengaja pisah-pisahin nih ganggangnya dari si udang biar lebih gampang nangkepnya. Dan ini emang agak harus digoyang-goyangin ya guys, karena si udang tuh beneran nemplok banget deh. Setelah mereka kekumpul jadi di satu tempat gini, jadi jauh lebih enak tangkepnya. Emang di sini kelihatannya kayak nggak banyak, tapi nanti begitu gue masukin ke aquascape rasanya kayak nggak bisa habis. Udang-udang ini nggak gue bagi rata guys, gue lebih fokus masukin ke aquascape baru dan aquascape lama yang emang butuh. Dan gue nggak bakal masukin ke bloges aquascape gue karena nggak ada filternya guys. Dulu gue juga udah sering lakuin, tapi nggak pernah hidup lama, jadi mubazir banget. Tapi dari dulu beli udang gue tuh paling nggak betah di aquascape yang lama ini dah. Mungkin karena terlalu dikejar-kejar. Dan kemarin gue baru water change juga guys nih aquascape, makanya airnya tinggi banget. Nah biasa mereka suka lompat-lompat keluar aquascape kalau dikejar-kejar banget. Biasanya yang loncat keluar itu suka dimakan sama kucing gue si bihun. Tapi ya uniknya kemarin tuh gue sempet cek di aquascape masih ada loh udang yang lama yang survive di sini. Tapi emang gak banyak sih. Anyway, udang itu bisa ganti warna gak sih? Jawabannya bisa. Kalau lagi stres mereka biasanya warnanya jadi pudar. Tapi kalau lagi nyantuy, happy, dan makan makanan yang tinggi karoten kayak spirulina dan wortel kukus, warnanya bakal makin stunning. Substrat dan background aquascape juga ngaruh loh. Kalau substratnya gelap, warnanya juga lebih tajam. Ngomongin udang gue loncat dari aquascape gue yang ini, padahal ya kalau di aquascape wall beta gue, mereka juga diburu loh. Tapi mungkin karena yang buru cuma satu ikan, jadi mereka lebih chill kali ya. Nih, aquascape wall beta gue jujur juga need help banget sih. Karena tanaman-tanaman gue tuh udah pada kena brown alga gini. Dulu sempet loh bersih pol dibersihin red cherry shrimp, padahal tetap ada si cupang ini. Tapi gak tau kenapa akhir-akhir ini tiap masukin udang tuh gak bisa sebersih dulu lagi. Apa mungkin cupang gue udah makin gesit di huntingnya? Ini aja sebelum gue masukin udang, nih cupang udah gue kasih makan. Tapi mungkin doi tahu kalau udang tuh makanan enak, jadi langsung dihap dah, dikejar-kejar. Gue berharap banget sih kali ini cupangnya agak tone down biar bisa bersih nih tanaman-tanamannya. Next, gue juga masukin udang-udang ini ke aquascape gedung gue. So far nih aquascape udah jadi aquascape udang kedua gue. Cupang bonsai gue bener-bener gak tertarik sama udang. Doi cuma demennya jentik. Mungkin sadar diri kali ya kalau size doi gak segede itu buat makan udang. Di sini gue gak terlalu masukin banyak udang juga karena masih banyak udang yang dari yang lama-lama. Nah kalau aquascape baru gue yang mini ini juga salah satu aquascape yang gue mau masukin udang. Gak
tahu kenapa ya kalau pakai soil tuh suka ada debu-debu gitu ya berterbangan. Tujuan gue sih juga buat udangnya bersihin si hair grass sampai ke dalam-dalam. Karena gue ngerasa nih tanaman juga agak-agak kayak moss, hobinya ngekip kotoran. Apalagi ini juga hardscape-nya gue masih pakai kayu baru, jadi butuh banget udang buat bersihin lendir-lendirnya. Gue juga masukin udangnya ke aquascape baru gue yang ini. Ini aquascape kemarin udah sempet gue masukin udang dan survive nih. Dari semua aquascape gue targetin aquascape ini yang udangnya paling banyak. Karena aquascape ini udah mulai kena hair alga tipis-tipis. Dan kayunya juga suka ada lendir-lendir karena ini juga kayu baru. Gue juga lagi extra care banget deh sama moss-mossnya. Walaupun ini weeping moss dan termasuk moss yang paling gampang ya guys, tapi gue tuh dari dulu gagal mulu pelihara moss. Apalagi moss itu salah satu tanaman yang kalau udah nyerap kotoran tuh totalitas banget. Tiap bersihin aja udah gue tap-tap, tapi tetap kurang kalau nggak ada udangnya. Salah satu yang gue suka tuh udang kalau ngebersihin bener-bener sampai ke sela-sela dah, komplit banget. Bener-bener detail cleaner banget. Jadi alga pada takut dah kalau sama doi. Sedikit fun fact tentang red cherry shrimp, mereka itu asal dari Taiwan loh. Dan sebenarnya red cherry shrimp itu hasil budidaya seleksi genetik dari spesies Neocaridina davidi yang liar. Warna merahnya kalau makin pekat makin tinggi juga grade-nya. Nah urutannya ada cherry, sakura, fire red, painted fire red, sama bloody mary. Nah bloody mary itu beda genetik dikit. Warnanya lebih deep red karena pigmen warnanya di kulit, bukan di bawah kulit kayak yang lainnya. Jadi even bloody mary shrimp yang udah mati, warnanya masih merah pekat, creepy tapi keren. Nah biasanya red cherry shrimp mulai kawin di umur 4-6 minggu nih. Betina bisa bawa 20-30 telur di bawah perutnya, disebut juga berried. Mereka juga nggak butuh metamorfosis kayak udang laut, anak udangnya, atau disebut shrimplet, langsung lahir versi mini dari induknya. Nah sebelum gue lanjut kasih udang ke aquascape axolotl gue, kudu gue kasih makan dulu nih si axolotl, biar nggak langsung habis nih udang-udang gue. Kebetulan terakhir kali gue kasih makan axolotl udah 4 atau 5 hari yang lalu, agak lupa guys. Biasa gue kasih makan cacing tanah hidup, tapi buat kalian yang jijian tapi mau pelihara axolotl, mereka juga bisa makan pelet kok. Enaknya sih pelihara axolotl kalau udah gede gini, doi makannya nggak tiap hari guys. Dan axolotl gue juga doyan banget jujur sama cacing, apalagi kalau udah kelaparan gini. Biasanya gue cek juga perutnya udah mulai gendut belum, dan gue juga cek lagi. Kalau dikasih cacing depan mulutnya udah nggak dibabat, berarti doi udah lumayan kenyang guys. Nah kalau udah gini udah clear, waktunya kita masukin udang. Tanaman di axolotl gue tuh super duper low tech. Aquascape ini juga nggak pakai soil atau pupuk dasar, jadi bisa terbilang super duper low maintenance banget. Nah tapi tetap gue butuh udang karena beberapa tanaman udah mulai kena hair alga guys. Emang alga tuh wajar banget kalau di awal-awal, anggap aja masih pada cycling ekosistemnya, jadi ada naik ada turunnya. Di step ini kasih udang oke banget buat prevent alga growth-nya lebih lagi. Tapi emang ya yang namanya udah kenal enak tuh ini. Padahal tadi gue udah make sure si doi udah gak mau makan loh, tapi tetap aja pas ada udang depan mata langsung dimamam. Untungnya si udang gercep jadi gak kena. Jujur ya, dari semua option tank made axolotl, gue paling ngerasa tenang kalau doi sama udang deh. Emang sih katanya axolotl bisa digabung sama neon tetra atau guppy, tapi gue personally kurang agree karena ikan-ikan itu adalah ikan tropis, sedangkan axolotl itu airnya harus dingin. Jadi gue takutnya sih nanti si ikan malah bawa penyakit. Nah kalau udang kan doi lumayan tahan dingin, pas banget deh sama habitat axolotl gue. Ya walaupun emang bakal jadi snacknya si axolotl, tapi udang tuh paling aman deh. Selain itu mereka juga bisa jadi indikasi parameter air. Jadi kalau banyak yang metong atau baru dimasukin gak lama mereka langsung naik-naik ke permukaan, berarti ada yang gak beres sama airnya. Dan mereka kan juga cleaning service sejati, jadi win-win solution banget. Asal axolotl gue gak terlalu lahap ya, biar gak rugi-rugi banget gue. Nah dari semua udang-udangnya, gue pasti selalu sisihin buat masukin ke aquascape udang yang ini. Walaupun emang di sini masih ada udang, tapi gue tetap suka masukin udang baru di sini buat ngestok. Sebenarnya awal gue bikin tank udang ini tuh buat ternak udangnya, biar bisa dimasukin ke aquascape lain. Tapi ternyata aquascape ini terlalu rimbun, jadi gue mager nangkepin udangnya. Another fun fact tentang red cherry shrimp, mereka ini molting alias ganti kulit secara rutin. Biasanya tiap 3-4 minggu sekali. Setelah molting, betina biasanya langsung kawin karena mereka ngeluarin feromon pasca molting. Makanya cowok-cowok langsung heboh ngejer satu arah. Nah kalian kalau lihat kulit moltingnya jangan langsung dibuang, itu bisa dimakan lagi buat nyerap kalsium dan mineral yang dibutuhin buat tumbuhin kulit baru. Dan kalau lo pengen mereka berkembang biak tapi tetap maksimal di tank, tips tambahannya ada nih. Pertama wajib banget tambahin tanaman rimbun kayak cryptocorin, moss, atau ganggang kayak gue. Jangan lupa kasih hiding spot dari batu, daun ketapang, atau aquascape dekor natural. Yang terakhir jangan sampai overpopulasi biar mereka nggak rebutan tempat dan makanan. Dan guys, 300 udang resmi mendarat di aquascape gue. Capek sortingnya tapi puas banget ngeliat mereka langsung explore, nongkrong di moss, dan langsung hybrid kesana kemari. Lo tim taruh udang di satu tank atau tim sebar ke banyak tank kayak gue nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau lo suka konten ginian. Subscribe juga dong biar gak ketinggalan keseruan aquascape-an gue yang lain. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out guys.